Jadi saya tuntun dia turun di Gambir, naik kereta begini. Saya minta izin dulu. Jadi sambil saya khotbah SMS, saya bilang maaf, saya harus nyalakan HP ini karena saya ngikutin istri guru ini karena dia belum pernah. Jadi saya nyalakan. Nah sebelum saya mulai, ya urusan mulai pertemuan itu kan saya berusaha ngikutin. Nah handphone saya dua ini bunyi sama-sama penting. Yang satu masalah anak sakit ini, yang satu masalah tiket ini. Jadi kuping kanan satu, kalau saya lagi yang kiri ngomong, yang kanan saya angkat supaya nggak dengar suara saya. Jangan yang sini. Terus saya turunkan tangan gitu. Nah sekretaris acara itu namanya Putu memperhatikan bagaimana bisa ngomong dua handphone dan jawabannya masalahnya beda. Dan itu dibahas dalam pertemuan leader multitasking. Saya jawab cuma satu begini. Sampai hari ini saya pun tidak pernah tahu bagaimana cara saya menemukan cara itu. Tapi Roh Kudus menolong saya karena yang saya temukan. Saya hidup itu enggak mau untuk diri sendiri. Saya selalu hidup untuk Tuhan dan untuk orang lain. Terus, saudara, Kamis siang sambil menunggu pesawat yang terlambat di Semarang, saya dari lereng Gunung Merbabu. Maka saya diajak makan oleh seorang hamba Tuhan namanya Edwin Yahya, anak muda. Dia baru nulis buku saku singkat 27 halaman. Nah dia minta saya untuk memeriksa, saya beri kata-kata. Karena waktu. Jadi sambil makan, sambil saya lihat SMS, sambil saya baca buku, istrinya menghitung 17 halaman. Itu cuma 16 menit juga. Sambil saya bisa ngoreksi di ayat mana, dan sambil saya bisa beri komentar. Dan mereka itu bagaimana bisa baca begitu cepat? Saya berkata kepada mereka, saya nggak tahu bagaimana sampai hari ini mata saya ini kalau baca bisa langsung kiri kanan. Dan itu nggak tahu caranya bagaimana. Jadi saya bisa lihat 2 halaman sekaligus sambil baca. Ini betul-betul anugerah. Tidak ada teori yang saya nggak tahu sampai hari ini bagaimana. Jawabannya cuma satu. Karena Tuhan tahu saya dibutuhkan oleh banyak orang dan saya harus punya waktu yang sebaik-baiknya untuk saya gunakan. Jadi 16 menit 11 halaman selesai dan saya sudah bisa beri komentar, saya bisa sambil koreksi sambil makan. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan untuk ini. Supaya kita tahu betul-betul setelah apa harus apa kita harus tahu. Lagi sekarang ini kata penting, setelah apa kita harus apa kita harus tahu. Setelah ini, setelah ini, setelah ini. Dan kita harus hidup seperti itu. Roh Kudus akan menolong kita. Salah seorang coba baca supaya ayat ini nggak hilang. Yohanes 14 ayat 26. Nah itu saya percaya betul akan firman itu. Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus, beri tanda ya. Kitab Yosua tadi kita belum selesai. Dalam ayat itu, saya perhatikan fungsi Roh Kudus yang pertama di ayat itu. Dia akan apa? Ya, menghibur. Oke. Kalau menghibur bukan fungsi, itu nama. Kalau huruf besar. Dia yang disuruh Bapa itulah penghibur. Tapi setelah penghibur, dia akan apa? Ayo, akan apa? Oke, seterusnya bukan fungsi. Ayo baca terus. Yang akan apa? Mengajarkan kepada kamu berapa hal? Ayo, berapa hal dia akan mengajar kita? Segala sesuatu. Saya belajar begini. Pertama kalian besok kalau jadi mama, saya pesan ayat ini ya. Kenapa urusannya dengan mama? Kalau besok kamu jadi mama, kalau disebut penghibur, namanya itu pribadi, karena pengen huruf besar. Maka seharusnya tugasnya itu apa? Menghibur loh. Tapi mengapa mengajar? Ternyata dari ribuan tahun yang lalu, Papa di surga sudah punya konsep mengajar anak itu harus menghibur, jangan dibentak-bentak. Mengapa hampir semua mama kalau ngajar anak pasti nggak bisa sabar? Maka itu anaknya tambah bodoh.
Karena dibentain terus. Nah, surga mengajar kita sambil menghibur. Katakan amin. Dan dia mengajar kita tentang segala sesuatu. Katakan amin. Saya percaya nggak akan hal ini? Ya harus percaya karena di firman. Pertanyaan saya, kalau disebut segala sesuatu, itu bisa dipilah-pilah? Nah, coba jawab, bisa tidak? Tidak. Jadi segala sesuatu itu apa? Ya semuanya. Ya segala sesuatu. Nggak ada yang lainnya. Nah terus terang buat saya kemarin itu hal yang sangat indah. Saya juga belum ngerti istilah multitasking itu. Karena mereka para pemimpin menerangkan. Nah saya jadi heran sendiri. Betapa Roh Kudus itu hebat. Saya nggak pernah merasakan sebelum ada orang yang ngomong pada saya bahwa orang yang lagi balas SMS itu secara keadaan itu nggak bisa sambil bicara. Karena mau ngomong nulis apa? Masih ngomong. Tapi saya bersyukur dia bisa ngajarnya seperti itu. Saya sambil ngomong sambil balas SMS. Karena Roh Kudus mengajar kita tentang segala sesuatu. Hari ini saya berkati 2 pernikahan. Jadi pergi jam 10 di sini, terus jam 4 sore di jalan. 3 anak kami ikut. Ternyata yang 2 itu ngomong. Saya bersyukur kepada Tuhan. Dalam saya melayani pun saya tidak pernah menggunakan satu cara yang sama. Dalam 2 pernikahan dalam 1 hari ini, mereka ngikut dari pagi tadi. Mereka ya, kenapa Roh Kudus bisa mengajar saya caranya beda dan total beda. Nah saya jawab pada mereka, maka itu belajarlah untuk bergantung pada Roh Kudus. Dia itu pribadi yang hebat sekali. Amin. Kalau kita bergantung pada Roh Kudus, maka kita tidak akan monoton hidup ini dan tidak akan membosankan. Oke, Yosua pasal 4 kita lanjutkan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai, berfirmanlah Yahweh kepada Yosua. Mulai hari ini anak-anak muda, begitu selesai makan, jangan langsung tidur, malas sekali. Begitu selesai makan, tanya, setelah ini apa? Oke, satu hal saya kerjakan. Tanya lagi, pokoknya sebelum tidur. Tanya terus, setelah ini apa? Setelah ini apa? Jadi setelah mereka menyeberang, maka Yahweh berfirman, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku. Hal yang kedua kita mau pelajari setelah kata peluang atau kesempatan yang kita dapat karena kita menggunakan hikmat. Maka yang kedua kita belajar soal pilihan dalam hidup. Saudara, ternyata untuk apapun juga pilihan kita itu yang menentukan kita akan jadi apa dalam hidup. Saya ulangi lagi. Hal yang kedua setelah hal peluang atau kesempatan, maka kita sampai pada yang kedua adalah pilihan. Coba kan, begitu kita dapat peluang, berarti ada pilihan tidak? Coba jawab, ada pilihan tidak? Langsung ada. Nah sama kebenarannya. Bagaimana kita supaya milih dengan tepat? Jawabannya kembali ke hikmat. Hebat sekali hikmat. Hikmat itu bukan kepintaran. Kepandaian, jenius itu tidak urusan dengan hikmat. Jenius, pandai itu karena orangnya belajar dan melatih otak. Tapi Amsal 9 ayat 10 mengatakan hikmat itu karena takut akan Tuhan. Syarat permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10. Jadi hikmat itu tidak bisa disekolahkan, dicari di sekolah manapun juga. Hikmat itu karena kita takut akan Tuhan. Nah apa itu kata hikmat? Hikmat itu simpelnya begini. Semua jalan keluar di tengah jalan buntu. Bisa ngerti gak? Karena begitu ada jalan buntu, kita gak tahu mesti kemana. Maka itu tiba-tiba bisa klik di otak. Nah itulah hikmat. Kan kita gak belajar bukan? Tiba-tiba aja muncul. Itu hikmat. Jadi di tengah jalan buntu kita menemukan jalan. Dan itulah hikmat.
Jadi untuk sukses bukan karena berapa kekayaan kita, tidak.